Pernyataan anggota Komisi 2 DPR fraksi PDIP Hugua yang mengusulkan politik uang dilegalkan dan masuk ke dalam PKPU merupakan bentuk kekecewaan yang mendalam dari sistem penyelenggaraan pemilu. Ini sebetulnya bentuk kejengkelan, bentuk keputusasaan, bentuk keprihatinan dan kegeraman yang mendalam melihat praktik demokrasi liberal di mana praktik money politik itu terjadi di semua wilayah. Kata Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada hari Kamis 16 Mei 2024. Legalisasi politik uang sangat berbahaya. Apa dampaknya? Money politik ini keniscayaan dalam demokrasi. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Fakta Bung Erwin Permana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Kabar baik, Bung Erwin? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan kali ini usulan politik uang yang katanya minta dilegalkan gitu ya, Bung Erwin. Katanya diwajarkan saja dalam kontestasi pemilu karena tadi lagi-lagi anggota Komisi 2 ini menilai tanpa politik uang masyarakat tidak akan memilih caleg atau calon kepala daerah yang ikut berkontestasi. Kemudian PDIP juga menyampaikan klarifikasinya dan PDIP mengatakan ucapan Hugua atau salah satu kadernya itu merupakan sindiran atau sarkasme. Bagaimana catatan Anda, Bung Erwin? Ya, terima kasih Bung Anggi. Yang pertama, tentu ini merupakan gambaran betapa bobroknya mentalitas para politisi kita. Gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang buruk, bukannya kemudian berusaha untuk mengeliminir, apalagi kemudian memberantas habis, justru kemudian malah minta dilegalkan. Bagaimanapun namanya politik uang itu buruk, ya, merusak mentalitas masyarakat, transaksional, politik yang pada akhirnya sangat mengancam eksistensi politik negeri ini. Akan mengancam eksistensi keberlangsungan negeri ini malah. Kenapa? Orang kalau nggak ada uang tidak jalan. Artinya, mentalitas mereka untuk berkontribusi secara ikhlas, mentalitas mereka untuk berbuat ya secara natural, secara alamiah itu hilang jadinya. Apa? Karena digigis habis oleh mentalitas uang ini. Nah, ketika kemudian menjadi kebiasaan, malah minta dilegalkan, bukannya kemudian melakukan semacam perbaikan mental gitu ya, sesuai dengan slogan mereka yaitu revolusi mental, malah kemudian terjadi adalah legalisasi terhadap mentalitas-mentalitas bobrok gitu. Nah, ini mentalitas politisi kita, terutama ya kalau itu PDIP berarti apakah ini menggambarkan mentalitas PDIP? Silakan diberikan penjelasan yang memadai kepada publik. Kenapa? Karena statement itu sudah kandung menjadi konsumsi publik gitu. Bahwa faktanya ada transaksi politik uang, ya memang begitulah faktanya. Tapi nggak berarti kemudian politik uang itu yang kita sepakati sebagai sebuah perkara yang buruk, kemudian kita legalkan gitu. Misalnya gini, ada perkara yang buruk misalnya, anak-anak dia ujian, kalau ujian dia maunya nyontek, akhirnya kemudian nyontek di budaya. Ya sudah kalau gitu nyontek kita legalkan aja deh. Apa bisa begitu? Nggak bisa kan? Anak-anak datang ke sekolah dia suka telat misalnya. Nggak datang kalau nggak telat. Ya akhirnya gimana ya sudah kalau begitu kita legalkan aja keterlambatan itu. Ya harusnya masuk jam 8, kita geser deh masuk jadi jam 9. Nah, akhirnya kan bubar kita ini. Ya setiap yang buruk karena kelemahan penyelenggara negara, karena bobroknya mentalitas penyelenggara negara, akhirnya kemudian minta legalkan. Memang kita nggak bisa menutup mata kok yang namanya serangan-serangan fajar itu terjadi. Sekaligus ini mengkonfirmasi bahwa memang serangan fajar itu terjadi gitu. Memang benar, memang faktanya ada. Selama ini orang nggak ada kok serangan fajar itu. Ya kami berarti bersih kok. Kita namanya uang cilik kok dibangun atas atas konsolidan uang cilik untuk kemudian memenangkan partai kita kok itu bersih. Omong kosong jadi ya kan. Jadi resultan yang mereka bilang sama mereka bersih itu nol jadinya gitu. Dibantah oleh mereka sendiri bahwa memang ya sudah kalau itu legalkan saja. Artinya ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa yang namanya politik uang, yang namanya serangan fajar itu benar adanya. Kalau ini sudah terkonfirmasi demikian rupa, mestinya ada satgas. Saya justru menyarankan sebaliknya, ada satuan tugas yang bertugas khusus memberantas yang namanya politik uang gitu loh. Kalau nggak akan hancur kita ini melegalisasi sebuah keburukan yang namanya negara itu. Itu sebagai penyelenggara moral, penyelenggara etika, penyelenggara keadilan, penyelenggara kemakmuran. Bagaimana kemakmuran akan tercipta kalau penyelenggaranya sudah bobrok gitu.
Ya, jadi akhirnya kemudian kita nanti menjadi negara tirani kalau begini. Bukannya kemudian kita menjadi negara yang adil, menciptakan kesejahteraan bagi semuanya. Akhirnya kemudian melegalisasi yang namanya tirani. Muncullah tirani nanti berkuasa. Kenapa? Karena segala sesuatu yang buruk kemudian dilegalkan, itu legalkan, bikin aja undang-undang, bolehlah politik uang, misalnya pada batas oh, 100.000 misalnya boleh gitu. Akhirnya kacau kan kalau begitu. Ya namanya politik uang, jangan ke 100.000, 50.000, 1 rupiah pun jika itu merupakan sebuah bentuk kriminalitas, kita harus katakan kriminal. Sesuatu yang banyaknya kriminal, sedikitnya pun tetap merupakan kriminal gitu. Mestinya negara yang paling pertama menjaga hal-hal semacam ini gitu. Mestinya politisi yang mengatakan semacam ini menurut hemat saya di sidang ini. Jadi kan dia sebagai ya anggaplah sebagai justice kolaborator gitu ya sebagai dalam upaya untuk memerangi politik uang ini karena bagaimanapun politik uang itu buruk atau kita harus setuju atau kita sepakat bahwa politik uang itu baik pasti kita akan sepakat bahwa politik uang itu buruk. Kenapa? Karena konsepnya politik uang itu semakin transaksional politik ini akan mengancam keberlangsungan negeri ini kok. Jadi negeri ini hancur karena politisi-politisi menterasa sedemikian rupanya gitu. Demikian, Bung. Bung, dan ini artinya apakah sistem politik saat ini gagal dalam mencegah terjadinya politik uang? Sebetulnya apa pengaruhnya bagi masyarakat, Bung? Ya, eh, selama penyelenggaraan demokrasi di negeri ini, demokrasi itu memang memberikan ruang ya, memberikan ruang untuk terjadinya politik uang itu pada akhirnya. Dan jadi kalau kita bicara pemberantasan politik uang dalam demokrasi, kok nyarisnya kita agak pesimis. Kenapa? Karena ruang politik uang itu terbuka terbuka sangat lebar, terutama dalam kontestasi politik hari ini, yang itu melakukan pemilihan secara langsung ya melakukan pemilihan secara langsung terhadap anggota dewan, terhadap kepala daerah, terhadap gubernur, terhadap presiden gitu. Bagaimana caranya supaya kemudian bisa memenangkan kontestasi pemilihan di tengah-tengah masyarakat yang susah ekonominya, susah hidupnya gitu. Mereka lebih membutuhkan untuk makan besok pagi. Apa yang bisa dimakan besok pagi? Ini kan rupanya ada uang. Ya hanya datang kompensasinya dengan mereka datang ke bilik suara coblos nomor tertentu. Ya sudah itu mereka lakukan gitu. Ya akhirnya ini menimbulkan pembengkakan terhadap biaya politik. Ya, biaya politik itu tinggi, politik biaya tinggi, ya serangan fajar itu biayanya besar, kampanyenya biaya besar, logistiknya biaya besar, transportasinya biaya besar. Pada akhirnya dengan biaya besar ini pada akhirnya akan menjadi beban. Beban apa? Beban anggaran negara, beban anggaran pemerintahan pada akhirnya. Kalau anggaran pemerintah itu sudah menjadi beban, ya beban politik, akhirnya anggaran itu teralokasikan sedemikian besar untuk kepentingan-kepentingan politik, bukan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya. Yang mestinya anggaran itu dilokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki kualitas layanan publik, untuk meningkatkan literasi, pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat supaya masyarakatnya sehat, nggak terjadi. Kenapa? Karena sudah habis ya oleh para hantu-hantu kekuasaan ini gitu yang bergentayangan di dalam lingkaran-lingkaran kekuasaan tim suksesnya nanti yang minta menjadi komisaris misalnya padahal tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas apapun sebagai komisaris misalnya minta jadi tenaga ahli minta jadi penasehat minta menjadi apa uh, tim sus apa namanya staf khusus atau apalah gitu khusus menteri khusus presiden macam-macam kenapa hanya karena balas jasa politik gitu yang orang-orang ini seringkali justru bukannya kemudian berkontribusi malah kemudian merecoki terhadap jalannya kekuasaan. Jadi yang rugi siapa? Jelas yang rugi dalam hal ini adalah masyarakat. Itulah kenapa kemudian kualitas hidup masyarakat dari hari ke hari, dari rezim ke rezim, dari periode ke periode kan kita tidak melihat ada satu peningkatan yang signifikan. Demikian, Bung. Baik, Bung, dan ini artinya apakah politik uang adalah keniscayaan dalam sistem demokrasi saat ini dan maraknya politik uang sejatinya juga apakah menunjukkan bahwa demokrasi saat ini berbiaya mahal, Bung Erwin? Ya memang demikian sebagaimana yang saya katakan bahwa politik itu berbiaya tinggi. Politik demokrasi itu berbiaya tinggi. Dan keniscayaan dengan sendirinya orang untuk menangkan sebuah kontestasi dalam politik demokrasi di level manapun, entah daerah, entah itu provinsi, entah itu ya, presiden, entah itu legislatif, entah itu eksekutif misalnya, itu pada akhirnya untuk memenangkan suara terbanyak itu, karena ukurannya kan suara terbanyak, kuantitas suara terbanyak, bukan kualitas.
dalam demokrasi itu yang diperhatikan. Untuk menangkan kuantiti itu ya berarti akhirnya kan banyak-banyakan orang, nggak perlu mutunya. Ya, 1.000 orang suara pelacur itu tetap lebih banyak dibandingkan dengan satu orang suara profesor gitu. Tetap dia lebih lebih menang gitu. Ya akhirnya gimana? Dibayar lah. Akhirnya demokrasi itu memfasilitasi pelacuran politik pada akhirnya gitu. Ya pelacuran politik akhirnya berkembang biak, tidak bisa kemudian kita eliminir. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian, menjadi keprihatinan kita bersama. Mestinya hal semacam itu tidak elok lah dikerjakan, tapi dalam demokrasi itu menjadi sebuah keniscayaan terjadinya transaksi politik. Baik, Demikian. Bung Erwin, dan ini juga mengkonfirmasi berarti korban terbesar dari praktik kotor ini adalah rakyat banyak gitu ya, Bung? Yes, betul, betul sekali, rakyat ya pada akhirnya yang akan menjadi korban di hilir. Baik, dan bagaimana Bung solusi Islam dalam membabat menjamurnya tadi hantu-hantu dengan politik uang ini, Bung? Iya, pertama memang pada akhirnya antara Islam dengan demokrasi itu berbeda pada filosofinya. Kalau demokrasi itu namanya kekuasaan itu merupakan fasilitas. Kekuasaan itu merupakan privilege. Terus kekuasaan itu merupakan berbagai macam fasilitas, kemudahan, kekayaan, harta dan seterusnya. Dalam Islam yang namanya kekuasaan itu merupakan riayah. Kekuasaan itu merupakan fasilitas untuk menyelenggarakan pengurusan terhadap urusan masyarakat. Gitu. Ya bagaimana kemudian masyarakat masyarakat kecil itu diurus diatur. Kalau diurus diatur uangnya nggak diambil. Sekarang kan hidupnya demokrasi itu saja sudah dari pajak masyarakat gitu kan. Dalam Islam itu justru masyarakat itu diberikan uang tanpa mengambil uang dari mereka. Memang dalam demokrasi itu ada yang namanya eh, bantuan sosial, tapi bantuan sosial itu uang siapa yang diambil? Uang APBN, APBN dari mana? Dari masyarakat juga. Jadi sebetulnya itu bantuan palsu sebetulnya. Dalam Islam tidak. Negara memberikan uang tanpa memberi. Jadi memberi tanpa meminta, ya, eh, memberi tanpa harap kembali. Jadi betul-betul negara dalam Islam itu berfungsi sebagai ayah, memberi tanpa harap kembali, gitu, tanpa berharap kompensasi apapun. Negara betul-betul mengurus urusan masyarakat, pendidikannya, urusan mereka, keseharian mereka, kehidupannya, terus kemudian berkaitan dengan kesejahteraan mereka, pekerjaan mereka, kompetensi mereka, keamanan mereka, darah mereka, dan semuanya dijaga, kehormatan mereka, semuanya dijaga gitu. Kenapa? Karena negara itu memiliki satu kesadaran penuh bahwa setiap perbuatan yang akan dilakukan itu bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak ada dalam demokrasi gitu. Gak ada pertanggungjawaban terhadap hal yang paling ditakuti. Yang paling ditakuti dalam demokrasi itu kan rakyat. Lah rakyat bisa ditipu. Ditipu dengan media, ditipu dengan kamera, ditipu dengan pencitraan. Ya, bagaimana menipu Allah Subhanahu wa taala? Nggak bisa. Itulah bedanya antara demokrasi dalam Islam. Jadi perbedaan pada hal yang paling fundamental, yang paling filosofi. Dalam demokrasi itu basisnya adalah sekuler, pemisahan agama dari kehidupan dalam Islam. Filosofinya itu adalah akidah Islam. Dasarnya itu yang iman pada Allah Subhanahu wa taala yang ada satu zat yang ditakuti oleh penguasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kondisi sendiri pun dia nggak akan mungkin menipu orang, akan mungkin berbuat zalim kepada orang lain sekalipun dia sedang sendiri, apalagi kemudian memang dia berhadapan dengan orang banyak gitu, ya banyak yang akan menyaksikan kezalimannya dia. Sekarang kan dengan mata telanjang pun berbuat kezaliman, ya kan, bahkan konstitusi hukum pun dibegal gitu, ya. Itulah kuatnya kekuasaan itu. Jadi kalau kita katakan bahwa rakyat mampu mengontrol dalam demokrasi, nggak bisa. Fakta sekarang kan bisa dikontrol. Apa kekuatan masyarakat untuk mengontrol eh, kekuasaan negara? Inilah juga menjadi kekhawatiran kita ke depannya. Mudah-mudahan lah rakyat ini semua segera sadar, semua segera berbenah, semua mengevaluasi diri bahwa kita sudah cukup babak belur lah. Sudah cukup ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ayo kita insafi ini semuanya kondisi ini. Ayo kita kembali rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengadopsi sistem yang telah Allah turunkan menjadi rahmat untuk kita semuanya, kebaikan untuk kita semuanya. Demikian, Bung. Baik, jazakallah Bung Erwin untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita bersama gitu ya Bung. Karena lagi-lagi bukan hanya politik uang, politik dinasti pun makin menjamur gitu ya Bung. Dari anak, asisten hingga orang terdekat pun ikut semuanya maju gitu ya Bung. Jazakallah sekali lagi, mudah-mudahan Bung Erwin senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya.
Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suhara di undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.